Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, sahabat Kewirastia dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kali ini saya akan berbagi seputar mengenai kakang kawa di hari-hari dan tanda-tanda di saat kita dijauhi oleh kakang kawa di hari-hari menurut pengalaman dan pengamatan dan juga sumber informasi dari para sesepuh yang saya dapati, yaitu bagaimana, mari kita simak bersama-sama. Di saat kita mengalami hantaman masalah beruntun dan diantaranya kegagalan dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain hingga kita mengalami depresi yang cukup berarti, maka berhati-hatilah. Dan patut ini dicurigai kalau itu adalah pertanda kalau kita sedang dijauhi oleh sedulur atau saudara empat kita. Kalau dalam konsep spiritual kuno Bali, mereka ini disebutkan dapat atau disebut juga saudara yang lahir bersamaan bersama kita dan sudah ada sejak kita di alam kandungan, dan mereka juga menjadi perantara pelindung dan pembantu kita dari segala mara bahaya dan semua pekerjaan atau aktivitas kita. Dalam ajaran kuno Jawa, sedulur empat atau papat ini adalah empat elemen yang menemani manusia sejak janin dan ikut lahir ke dunia saat kita dilahirkan, yakni terdiri dari darah atau getih dalam bahasa Jawa, air ketuban atau kawah, dan plasenta atau ari-ari. Dan dalam konsep Jawa, sedulur empat biasanya disebut lengkap sebagai sedulur papat limo pancer, bahwa yang kelima adalah pancer ini adalah diri kita sejati sendiri yang mengendalikan atau menyelaraskan sedulur empat, sehingga sedulur empat atau saudara empat ini bisa membantu kita sesuai dengan fungsinya tadi. Dulu pengetahuan atau ilmu tentang sedulur empat limo pancer ini dianggap wingit dan sakral sekali, dan tidak semua orang bisa memahami keilmuan ini, dan bahkan banyak yang salah kaprah beranggapan dengan belajar ilmu ini bisa memperoleh kesaktian atau kesaktian mistis dan supranatural. Padahal ilmu ini adalah bukan melulu tentang kesaktian, tetapi ilmu ini untuk mencapai kesadaran, sehingga dengan demikian manusia bisa menemukan jati diri atau diri sejatinya. Nah, entah sudah mencapai kesadaran sejati atau belum, seringkali kita melupakan sedulur papat kita sendiri. Dan untuk menyapa dan berharmonisasi dengan sedulur tersebut, ada penjelasan singkat di video saya di part 2 yang berjudul Mantra Sedulur 4 Pancer Limo part 2. Di situ dijelaskan teks mantranya dan cara menggunakannya sehari-hari dalam versi Kejawen dan Jawa yang sangat simpel. Dan dalam risetnya juga, referensi yang saya dapatkan, ada beberapa ciri-ciri manusia yang dijauhi atau dilupakan oleh sedulur peempatnya, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Biasanya kita mengalami keterpurukan dalam hidup ini karena pada saat itu sedulur empat sudah kurang atau tidak mau merespon kita secara positif. Ketika kita ketiban masalah, banyak masalah dan mengalami kegagalan hidup, bila biasanya sedulur empat kita melindungi kita dari segala serangan penyakit-penyakit, tetapi sekarang sudah tidak lagi, dan tubuh kita bahkan menjadi rentan terserang penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit metafisik. Dan bila ada musuh yang mengancam dan membahayakan keselamatan diri kita, seharusnya sedulur empat ini bisa menjadi perantara pelindung dan pembela. Tapi di saat itu malah sedulur empat menjauh, maka sedulur empat ini bisa berbalik dan berpihak pada musuh atau saingan kita
atau pihak-pihak yang berseberangan dengan kita. Karena itulah orang yang sedang dijauhi oleh sedulur empat limo pancernya, hidupnya akan mengalami keterpurukan, kebuntuan, kegelisahan, kebingungan, dan lain-lain. Dan bisa juga menjadi sifatnya berubah menjadi pemarah, bahkan bisa memicu meningkatkan rasa egoisme yang tinggi. Dalam ilmu psikologi, orang ini juga bisa mengalami kecenderungan mengalami narsisme atau kepercayaan diri yang berlebihan yang tidak normal, atau juga egoisme yang tidak normal. Karena kondisi batin yakni kejiwaan yang sangat negatif, maka lama-kelamaan manusia hidupnya terasa hampa dan terbelenggu dengan rasa putus asa, kecewa, dan mengutuk kehidupan. Dan di kondisi yang terparah, manusia bisa saja berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Rezeki mulai seret, kebutuhan pokok mulai sulit diperoleh atau dipenuhi, hidup seperti terasa sangat menyiksa batin. Bila tidak segera dibenahi hubungan sedulur empat ini, hidup bisa semakin sulit dan musuhnya semakin bertambah banyak. Dan banyak juga orang-orang menjauh karena vibrasi aura diri kita sangat negatif. Jika kalian mengalami atau menemukan ciri-ciri tersebut di atas, maka ada baiknya segera berkonsultasi dengan penasehat spiritual pribadi Anda yang Anda yakini dan percayai. Sebenarnya, di istilah sehari-hari tidak ada namanya mistis atau supranatural. Tapi filosofi-filosofi kuno Nusantara kita banyak mengistilahkan dengan istilah mistis atau magic. Karena zaman dulu belum ada yang dapat menjelaskan secara ilmiah tentang apa yang ada di balik fenomena-fenomena di kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun ada yang bisa mampu menjelaskan secara detail dan ilmiah tentang fenomena tersebut, belum tentu umat manusia saat itu bisa mencerna, memahami dengan benar, karena keterbatasan wawasan serta intelektualnya. Bahkan di zaman sekarang pun masih banyak yang salah kaprah, kerap menilai ilmu ini sebagai ilmu magic atau klinik. Bahkan juga dikarenakan karena dogma dan fanatisme sempit yang membatasi pola pikir atau sudut pandang kita. Itulah kenapa banyak filosofi dan spiritualis zaman dulu lebih menyampaikan secara turun-temurun dengan kesan sangat mistis dan magis, mungkin bertujuan agar wawasan ini tidak hilang di generasi selanjutnya dan bisa dijabarkan secara masuk akal di masa depan, sehingga kesadaran sejati umat manusia bisa mengalami peningkatan. Dan ilmu tentang sedulur empat limo pancer itu sangat sederhana dan masuk akal kok. Dan bagaimana tata caranya? Silakan lanjut melihat di video part 2 dengan judul Mantra Sedulur 4 Pancer Limo part 2 di channel Kiwirastia. Nah, begitu saja sahabat-sahabat Kiwirastia. Semoga sekelumit penyampaian yang saya sampaikan ini menjadi manfaat. Bila mana ada manfaat, sebesar-besarnya hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.